Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Balik lagi sama gue Rizky Hatta dan sebelah gue Nazib Alamin sebagai co-host. ya kita biasa dipanggil Ajib. Iya. Apa tuh, Ajib? Itu? Atta dan Najib. Yoi. Alhamdulillah sekarang kita berjumpa lagi di acara ngos-ngosan. Apa teman-teman? Apa ngos-ngosan? Ngobrol santai. Iya, ngobrol-ngobrol santai. Ya, sudah begitu lama ya Bang Najib? Ya, alhamdulillah. Udah lama sih. Iya. Kemarin kita baru balik lagi nih. Iya. Semoga yang nonton pada sehat ya. Dan selamat Hari Pancasila. Ngomong-ngomong nih tentang Pancasila, gimana menurut Bang Najib nih? Menurut gue sendiri sih buat Pancasila ya, kayak kita sebagai ya mengingati lah Hari Pancasila ini pada hari ini gitu kan, kayak kita mengingatkan pada meneruskan pahlawan gitu, kayak gimana sih, kayak kita meneruskan lah gitu ininya pedoman negara Pancasila gitu. Jadi Pancasila itu sebagai pedoman negaranya. Betul. Oke. Ya, kebetulan sebelum kita masuk ke segmen nih, tahu nggak nih segmennya apa Bang Najib? Segmen sekarang sih setahu anak sendiri. Antum dari Arab? Astagfirullahaladzim ya Allah. Setahu gue sendiri sih itu pos surat kabar. Oke. Apa tuh pos surat kabar? Ya mungkin sebelum kita tahu dan mendetailkan pos surat kabar ini, mungkin kita akan panggilkan gitu kali ya. Ya kalau biasanya kan kalau tepuk tangan itu kan kalau penontonnya masuk ya. Iya. Jadi kita pengennya sebelum narsum masuk nih kita tepuk tangan dulu dong. Halo. Selamat siang Mas Mas. Fazri. Selamat siang Mas. Gimana kabarnya? Sehat? Ini saya duduk di sini. Iya. Oh. Mau di bawah juga. Waduh. Jangan. Ya udah. Di sini aja ya. Selamat datang Mas Fazri. Ya, Apa kabarnya? Sakit? alhamdulillah sariawan. Sama kita masih bisa lah kan buat datang ke sini. Oke. Disibukan apa sih terakhir-terakhir ini, akhir-akhir ini? Ya akhir-akhir ini sih ya biasa ngaspal. Masya Allah. Luar biasa. Kontraktor lah. Oke. Nah, bercanda. Mas Fazri ini mahasiswa kan? Mahasiswa. Sambil Aktif. ngaspal. Enggak percaya. Tadi percaya doang. Oh. Enggak, kesibukannya sih ya lagi sibuk di akademik aja. Sibuk akademik, sibuk kuliah lah, sama sibuk organisasi di kampus. Gitu. Oke. BTW gue belum kenal nama lu. Ya, Biar akrab gitu manggilnya apa ya? ya gue biasa, nama gue Rizky Hatta Raja Sabiaksana, biasa panggil Atta. Wata. Kalau yang satunya lagi Nama saya Najib Alamin, bisa dipanggil Najib. Najib. Iya. Atta sama Najib. Najib. Ya, jadi kita bakal ini nih di segmen Kali ini yaitu pos surat kabar. iya. Jadi kita bakal bincang-bincang soal berita. Iya betul. Dan Ada berita-berita banyak nih Bang Gibuan. jadi kita mengundang abang untuk sambil inilah melihat berita-berita hari ini gitu. Jadi ngomong-ngomong masuk ke berita ya. Jadi ada berita nih, berita ular baja. Ular baja. Iya, jadi kayak semacam perubahan jadwal KRL. Gimana Bang Najib? Kalau menurut gue sih ya, soal KRL gitu kan ya, susah banget sih. Kayak kita tadinya kan kayak gampang-gampang aja gitu dari Ciputat, dari sini tuh apa namanya, kayak kita cuman sekali doang gitu transitnya di Manggarai. Sekarang mah harus 2 kali transit, 3 kali transit gitu. Kayak berubah-ubah banget gitu, merasakan lah tadi kemarin juga gitu. Kayak banyak banget transitnya gitu. Jadi semakin ribet aja nih sekarang nih gitu. Kayak susah banget sih gue naik kereta gitu. Gitu sih. Kalau menurut abang sendiri gimana nih? Ya, gue sih sempat baca juga tuh ya, Iya. karena ada perubahan apa namanya, rute ya, Rute. perubahan rute alur ya. Mungkin dari berangkat pulang maupun pulang ke berangkat, maksudnya gitu dah. Ya kalau pikir gue sih itu juga gimana ya, cukup merepotkan gitu, yang dimana kita harus transit, tapi kali ini kita harus transit dulu gitu kan. Transit 2 kali, bahkan sampai ada yang 3 kali, dan itu juga bagi masyarakat umum nih adaptasinya itu lumayan susah gitu, repot juga. Betul. Mungkin kalau pendapat gue sih gitu, Jip. Jadi langkah sebaiknya apa tuh?
supaya hilang nggak transit atau apa, ini kan satu keresahan ya. Ya bisa dibilang keresahan juga sih buat masyarakat yang emang sering naik Iya, kereta naik gitu kereta. ya kalau dari gue pribadi sih ya kemungkinan kalau bisa kembali lagi seperti jalur yang pertama gitu. Oh gitu. Jangan ada transitnya. Oke. Kalau pikir gue bisa dibikin jalur baru atau gimana gitu kan. Kalau emang nggak bisa dan itu perlu banyak makan biaya, ya mungkin ya dari kita nih yang emang harus beradaptasi sama rute yang baru gitu. Oke. Lagian juga kalau misalnya gue lihat ya masyarakat di Jakarta nih tiap tahun tuh tiap meningkat gitu tak. Oke. Jadi semakin banyak dan mungkin ya dari masyarakat yang semakin banyak penumpang yang naik kereta tuh semakin banyak juga. Oke. Mungkin itu sih saran dari gue pribadi. Oke, semoga apa yang dijadikan keresahan sama Bang Gibo nih Iya. diambil oleh Semoga. pemerintah gitu Benar. atau pihak kereta gitu. Tapi menurut Bang gimana ya? Menurut saya sendiri gitu ya. Kalau kayak kereta kayak gitu sebenarnya dari pemerintahnya sih, balik ke pemerintahnya nggak sih? Kayak dia memberikan edukasi gitu, kayak ke satpamnya minimal lah gitu. Istilahnya nggak benar-benar ngasih tahu lah gitu. Kayak nih ternyata sekarang ada transit nih Bu baru gitu dari tanggal 28 Mei ini gitu. Gitu sih Bang. Kalau menurut saya sendiri emang cuma Jadi emang banyak masyarakat yang belum tahu mungkin gitu ya. iya. Jadinya benar. itu yang salah satu keresahan juga kan. Gue harus kemana nih? Gue Iya, biasanya betul. lewatnya Betul sini banget. mungkin gitu ya. Iya. Kayak apa ya namanya? Sosialisasinya kurang mungkin ya. Iya, benar banget. Iya. Ya gitu sih, mungkin emang benar ya. Kita juga nggak banyak tahu tentang hal itu juga gitu. Jadi bingung juga, harusnya dikasih tahu satpam ya. Betul banget. Satpam tuh harus benar-benar ngatur lah istilahnya. Iya. Gue juga sempet tuh naik kereta ya ke Bogor juga sedikit bingung juga tuh karena itu salah satu pengalaman gue yang naik kereta yang lumayan jauh lah. Iya. Jadi gue naik kereta mau ke Bogor nih lewatin mana? Jadi kayak orang baru aja gitu. Padahal gue kan orang asli Jakarta ya. Betul sih. Emang bener. Iya. Iya. Oke, mungkin kita bahas ke selanjutnya nih ya. Ngomongin KRL nih. Ya masih lanjut sama otomotif lah ya. Jadi kan kabarnya bahan bakar ini ditahan-tahan terus nih agar tetap stabil. Ada Itu berita tuh. bahan bakar Pertalite. Gimana Bang Najib? Ya, jadi kayak pada kali ini berita-berita kali ini nih agak lumayan gimana ya? Kurang sih gitu ya. Jadi Pertalite nih Bang. Ngomongin bensin sejuta umat, oke. Kayak kita Pertalite itu biar nggak naik tuh gimana sih Bang? Pertalite gitu. Kayak kita kan menurut Abang gitu. Kan sekarang pemerintah terus menahan agar harga Pertalite naik. tidak naik gitu. Ini Bang Najib. Ini coba agak- bentar nih kayak. Iya, oh. Kayaknya Ada susah banget ya. ya makanya ya salam. Dulu deh. Gerah banget Ya, bentar dah. ini dulu Iya, acara getar banget ini. Waduh. Iya makanya. Gimana? Oke, pemerintah terus menahan agar harga Pertalite tidak naik. Oh iya. Kayak pemerintah tuh benar-benar nahan nih biar agar bahan bakar ini yang sejuta umat ini nih. Supra saya sendiri pun pakai Pertalite gitu. Kalau mau naik sangat-sangat meresahkan. Meresahkan karena juga katanya rumah lu jauh ya. Nah, rumah saya sendiri di Bekasi, Pan. Apalagi sering ke pasar. Iya. Katanya juga dengar sih itu Supra paling getar kan. Iya. Lagi Pertalite naik. Kalau jadi ya. Jadi Copot. kalau tanggulan palanya dipegangin gitu. Yes. Yo bingung sih itu. Ya, kita balik lagi dah. Oke, balik Ya, lagi. gimana ya maksudnya? Nih, Abang ngepro atau enggak nih? Kan soalnya banyak ada yang ngepro, ada yang nggak pro juga karena yang dari nggak ngepro ini kayak dia biar infrastruktur ya bener bukan gitu? Betul, infrastruktur kenapa tuh? Iya, nah itu biar lebih meningkat lah di Indonesia ini. Gitu. Jadi pemerintah itu naikin harga Pertalite salah satunya buat infrastruktur naik gitu Mas Najib. Betul. Gitu. Gimana tanggapan Bang Gibon? Wah, kayaknya kalau saya pribadi pengguna ini ya motor ya, dan motor gua nih emang kebetulan bensinnya juga pakainya Pertalite. Karena harga Pertamax juga naik ya kan. Kalau gue sih kurang sepakat Jip. Kalau misalnya bahan Bahan bakar BBM ya BBM. Pertalite Pertalite. itu
dinaikin gitu ya. Dan inisiasi pemerintah sih sebenarnya bagus juga tuh, dia kan menahan agar harga bahan bakar pertalite ini tuh stabil gitu. betul. Gue sepakat sama itu. Dan kalau bisa sih pikir gue nih sepertinya pemerintah harus punya bahan bakar baru. Bisa jadi nih ya, bisa jadi warga After lebih mahal dong. Nah, sorry. Ini cuma bercanda jokes. Oh, jokes. Kayaknya harus ada inovasi baru gitu buat bahan bakar. Lu ngebayangin gak sih kayak 5 tahun ke depan, bahkan 10 tahun ke depan di dunia ini, bahkan di Indonesia, bensin itu habis dan kita nggak bisa naik bawa motor, bawa mobil, segala macamnya gitu. Betul. Kalau misalnya kita pikir panjang kayak gitu kan, kalau misalnya kita baca nih ya, minyak itu diambil dari kalau nggak salah tulang belulang dari masyarakat zaman purba kan, yang diambil terus disumblim, diolah segala macam, itu kan jadi minyak. Ada yang minyak goreng, ada bensin segala macam, pokoknya minyak itu diambil dari situ. Nah kalau pikir gua itu harus ada inovasi baru sih. Bisa jadi nih ya Listrik kali ya bang, listrik itu kayak bahan bakarnya listrik gitu. Nah, jadi dicas dulu. Sepakat. Kayak di negara-negara barat juga udah banyak teknologi yang emang udah ngembangin pakai listrik gitu gayanya. Pikir gue Indonesia juga harus coba hal itu sih. Iya bisa. Gitu. Mohon maaf, ini sebentar saya keram. Saya boleh ini dulu nggak? Duduknya lebih enakan gitu, ya lebih santai. Tapi leher aman kan? Aman sih, ya rada salah Takutnya bantal. nengok sini sih, itu kan jadi kayak Aduh, kebalik gitu kan. Oke, langsung aja ya. Kita juga butuh ini nih, semacam apa ya? Jadi kita ngebaca berita juga butuh apa nih? Opini dari Mas Tibun gitu, atau saran supaya kita tetap mungkin pemerintah nggak nahan kayak tuyul gimana gitu. Maksudnya opini yang seperti apa nih? Tak kayak misalnya gini, bentuk iya. pertama Bang Tibun kayak ngasih tahu dulu aja. Ini rasa banget nih gara-gara ini, tapi kedua kasih tahu gitu, ini kita langkah apa yang kita kasih gitu. Jadi kita edukasi juga. Ya intinya sih ya, kalau misalnya dari gue pribadi ya, kita nih sama pemerintah harus sejalan lah. Pemerintah mewadahi masyarakat dan masyarakat ikut dan patuh gitu apa yang sudah dikasih oleh pemerintah. Nah, kalau pikir gua ini kan kita lagi ngomongin BBM ya. Mungkin salah satunya pemerintah kan sudah menyediakan transportasi gitu. Nah, kalau menurut gue pribadi, yang tadinya kita biasa naik motor, kita harus mencoba nih naik transportasi umum. Jadi kan sedikit berkurang juga kan tuh ya. Misalnya, lu bawa motor nggak ke sini? Bawa motor. Lu bawa motor nggak? Bawa Motor. Nah, coba kalau naik sepeda. Bisa kan? Bisa. Mohon maaf, sebentar sih, saya dari Bekasi kan gitu ya. Saya dari Bekasi, saya ke Ciputat bang. Atau enggak, tadi dulu dong. Iya. Ya, saya ngomong dulu. Boleh. Saya sebentar. Saya selaku co-host di sini agak tidak merasakan di sini ya. Jika saya naik sepeda nyampe Ciputat, kayak saya sebentar aja duduk kayak tadi. Keram. Enggak, mungkin bisa naik transportasi umum gitu. Oke, transportasi umum. Iya, kayak kereta gitu, coba aja nggak apa-apa. Kayak Jepang itu setahu gue dia masyarakatnya jarang ada yang, bukannya jarang ya, mungkin emang pajaknya terlalu mahal kali ya. Mungkin kayak masyarakat Jepang tuh keseringan atau kesukaan mereka tuh naik sepeda atau jalan kaki, sisanya ya naik transportasi umum. Ya mungkin kita bisa ngikutin caranya Jepang lah. Oke, siap. Yang biasa kita naik motor, cobalah naik busway, angkot, kereta. Bener. Saran dari gue sih. Tapi kalau menurut lu sendiri tak gimana tak? Kayak kita harus pakai transportasi umum apa gimana nih gitu. Kayak gitu. Tadi kan bensin kan udah kayak gitu tuh. Udah dibahas juga tadi. Betul sih yang dibilang langsung gitu ya. Jadi kita itu pakai alat transportasi supaya juga mengurangi gitu tingkat kemacetan yang ada di ibu kota atau Jabodetabek ataupun di Indonesia ini gitu. Terus juga banjir yang tadi dibilang, jadi pemerintah mewadahi, masyarakat mewadahi. Jadi kayak saya pernah lihat ya dari Bapak Gubernur Ganjar Pranowo, dia bilang gini, tuanku adalah rakyat, gubernur adalah mandat. Jadi semacam itulah, jadi kita saling serupa rahim ibu, saling menguatkan gitu. Sih kalau saya.
Jadi kita saling sama-sama menguatkan aja gitu ya. Iya. Ya. Kecuali emang kebijakannya ini kayak kurang memihak pada masyarakat, mungkin itu bisa dikritisi. Iya, oke. Benar sih Bang. Nah, setelah mungkin kita lanjut lagi kali ya ke berita selanjutnya nih ya. Iya. Setelah ngomongin Pertalite sebenarnya nggak nyambung banget sih, kayak berita selanjutnya nih, Ciputat memegang rekor jadi kecamatan dengan cuaca terpanas di Indonesia. Anjir, bener itu. Lu ngerasain gak sih Bang? Lu ngerasain kagak sih? Kayak panas gak sih Ciputat gitu? Jujur saya dari tadi udah banjir. Iya, ini. Iya sebenarnya ya. Kalau misalnya masalah ini ya, otomotif ke bahan bakar juga masih masuk sih kan. Salah satunya motor ini masih butuh bahan bakar gitu. Nah, terus kalau misalnya yang di panas nggak Ciputat gitu. Kalau di kampus saya sih enggak, selalu banyak pohon. Gitu. Nggak branding kampus ya. sih. Nah. Ya UMJ namanya. Ya saya tidak ikutan. Ya pokoknya itu urusan Anda nanti. Makanya gitu ya. Nah terus ya gimana tanggapan Bang Jibon? Ya bener sih ya, lebih panas dari Bekasi berarti ya. Jadi selama ini nih kayak Bekasi panas banget. Ternyata Ciputat lebih panas dari Bekasi. Menurut saya sih tidak merasakan di Ciputat ini panas. Jadi emang gua emang tinggal kebetulan di Ciputat ya. Iya. Buset dah. Emang bener panas banget sih. Kayak dari panasnya tuh dinamis banget gitu, Jip. Kita kayak misalnya dari jam 10 aja nih, jam 10 pagi tuh kalau lu emang tinggal di Ciputat ya, itu udah berasa banget tuh panasnya gitu sampai masuk ke rumah. Makanya kayak masyarakat Ciputat nih kayaknya butuh AC gratis dah. Jadilah kaki saya polkadot. Waduh ya. Iya, maaf nih. Iya. Polkadot emang benar jadi. Oke. Lucu banget dah dia. Nggak tahu dapat dari mana. Nyambung. Oke, itu udah banyak saran ya. Ya mungkin nanti bisa didengar lah. Iya, Terus sebelum masuk ke segmen 2 nih, kita ada iklan. Nah iklannya itu kemarin dari KP Production UMJ, dia baru aja ngepost video lomba edukasi dari BEM Universitas. Nanti kita bakal tayangin di setelah berikut ini. Spread to nearly every country in the world. Setelah terjadi lonjakan pasien positif corona di Indonesia, warga memilih melakukan lockdown lokal. Jumlah pasien virus corona bisa mencapai ribuan orang. Oke, balik lagi sama gua Ajib, Atta dan Najib. Iya. Yes. Ya sekarang kita masuk ke segmen 2 nih. Ada yang tahu belum? Apa tuh? Apa kata netizen? Iya. Jadi di segmen ini kita bakal bacain komenan-komenan yang udah dikirim oleh netizen di IG. Oh, salah bukan salah. Yang bener. Ya salah. KPI Production. UMJ. Oke. Gitu. Oke. Punya medsos juga ya. Oke, Bener, jadi bener. ya Instagram. Ya. Jadi kita akan bacain opini tentang mungkinkah penyebaran cacar monyet bisa secepat COVID-19. Ini kata pakar cacar monyet. Jangan lihat ke gue juga, gue bukan monyet. Jadi ya bisa. Dikit-dikit lah. Lanjut. Jadi ada komenan nih, Mas Jibon, katanya nggak usah takut guys. Gue dulu zaman SD kena cacar monyet, tapi alhamdulillah nggak ada masalah apa-apa. Dari siapa tuh? Masalah apa? Dari @Allah_F_ dia bilang kayak gitu. Oh itu pakar. Bukan pakarnya Oh, dia. karena pakar. Bukan. Jadi itu komenannya. Jadi cacar monyet ini kata dia nggak ada apa-apa setelah dia terkena gitu. Tapi lalu sebelum masuk ke pertanyaan opini-opini dulu nih. Oke. Mungkin kita bahas dulu kali ya. Apa ini kata-kata yang Kemenkes gitu ya? Oh, Berita-beritanya ya. Saya Sikat. Jadi kata Kemenkes ini yang dibaca langsung di Kompas TV. Ini jajaran kesehatan tuh mewaspadai penyakit cacar monyet atau monkeypox. Ya. Kemenkes menghimbau sejumlah yang harus dilakukan untuk mencegah penularan penyakit tersebut. Edarannya nyampe ada nomor HK, ini nomor kayak ini ya, nomor apa namanya? Kayak tentang
penyakit ada nomor-nomornya. Kewaspadaan terhadap penyakit monkeypox di negara non endemis. Kenapa? Iya, apa mungkin katanya kita harus benar-benar menjaga kesehatan, tetap patuhi protokol seperti biasanya. Oh, gitu sih. Nah, Kurang lebih seperti itu. Mungkin kita lanjut aja langsung ke opininya Bang Ibon gimana nih? iya gimana tuh Bang Ibon? Opini terkait cacar monyet. Iya. Monyetnya nggak usah kena. Iya, kalau pikir gue ya, gue bukan ahli kesehatan juga sih ya, tapi semua orang kan bisa ngasih opini. Ya kalau pikir gue sebenarnya ini ada hikmahnya juga, kita selama 2 tahun lebih lah ya kita kena atau kita juga ada virus COVID-19. Sebenarnya ada hikmahnya, kalau menurut lo hikmahnya gitu. Hikmahnya kita kayak salah satunya yang kita ambil yang gue ambil sendiri nih, kayak bisa berkumpul keluarga, karena kan harus benar-benar kayaknya katanya tuh harus benar-benar di rumah aja gitu. Oke, kalau menurut lo kita apa hikmah dari COVID-19 ini? Bentar tadi ngajuknya muter ke sini. Saya. Ya, jadi kalau hikmah dari cacar monyet ini ya kita biar bisa lebih was-was. COVID-19. Oh, kalau dari COVID-19 ya? Biar bisa lebih was-was aja ya, kita jadi sering pakai masker. Ya kan? Masker juga menjadi debu. Kebetulan kalau di daerah Gunung Hari ke Parung itu kan debunya alhamdulillah. Oh, iya. Ya. Apalagi di daerah Bekasi. Iya. Sorry nih. Iya, Nah, itu gue was-was. sepakat sih sama lu berdua, tapi kalau menurut gue pribadi nih ya, hikmah dari COVID-19 ini kemarin penyebaran virus itu kenapa jadi Basah. Maaf ya Bang. iya iya gue lanjut ya. Ya. Ya hikmahnya tuh kita hidup lebih higienis, terus sepakat nggak? Iya. Ya, kita mau kemana-mana bawa hand sanitizer, kita rajin cuci tangan, kita selalu pakai masker. Walaupun emang awalnya kita susah buat menjalankan hal tersebut kan. Jangankan pakai masker, cuci tangan aja kita jarang ya kan. Iya. Nah hikmahnya nih kalau menurut gua ada lah, di salah satunya kita hidup lebih higienis lah walaupun sedikit. Nah tanggapan gua tentang cacar monyet sih ya, belum lama gua kayaknya sebulan yang lalu atau 2 bulan yang lalu ya, gua baru kena cacar emang. Tapi bukan cacar monyet, cacar air. Cacar air. Cacar air, Cacar air. gua kena cacar air. Nah itu gua nggak tahu ya ini efek dari cacar monyet ini kayak gimana, apakah emang dia baru-baru terus jadi kayak monyet atau gimana gitu kan. Nah kalau air kan pecah dia gatel gitu kan. Nah itu gua belum lama tuh ngalamin hal ini. Sekarang alhamdulillah diskusi. Oke, alhamdulillah. Ya, mungkin kita lanjut lagi ya ke komenan dari F.barbar_. Ini orangnya aja udah barbar nih. Iya. Pasti komenannya barbar. Barbar banget. Apa dia ngomong apa? Katanya kalau beneran kena penyakit ini nanti orangnya jadi monyet nggak ya? Nah kan baru juga gua ngomongin tadi. Makanya, aduh. Saya nggak ikutan ya Bang. Saya nggak ikutan. Nah ngerinya saya ke bawah jadi monyet. Ngerinya. Saya ngomong ya. Iya Bang. Gimana tuh? Jadi emang barbar kali ya? Iya, barbar kali. Maksudnya dia tadi ngomong apa? Kalau Beneran kena penyakit ini nanti orangnya jadi monyet kayak waduh, WKWK. Ini WKWK tahu apa nggak sih? Soalnya dengan teman-teman gue ya, kalau misalnya PC gue pakai WKWK tapi sebenarnya nggak tahu gitu. mungkin karena emang ini salah satunya kita masih belum mengetahui secara lebih jelas kali ya teman-temannya kayak apa sih dampaknya belajar ini. Iya. Terus juga nih timbul nih opini kayak emang benar kalau misalnya kita kena cacar monyet kita jadi monyet. Wah itu kan stigma yang emang harus diedukasi kan Iya. sama tim kesehatan segala macam. Kalau lu punya ini nggak foto atau apa gitu orang yang kena cacar monyet itu kayak apa sih? Jadi foto yang benar-benar kena cacar monyet ini biasanya emang kayak cacar pada umumnya, tetapi dia tuh lebih ini aja gitu, lebih banyak banget gitu. Oh, iya. Kalau cacar air kan biasanya satu-satu biasanya ya. Itu kecil Iya, ya kan? kecil. Nah ini besar seperti Oh, yang kita itu. lihat ya. Nah jadi benar-benar emang tangannya udah benar-benar sampai ini banget gitu, full gitu. Serem ya. Hampir mirip kalau secara nggak langsung gitu ya. Hampir mirip sama scabies. Kalau yang tahu scabies gitu. Kayak jadi dia benar-benar bentolnya tuh full gitu tangan gitu, antara sela-sela jari gitu. Iya. Itu sih yang dilihat nih dari Kompas. Oh. Tuh. Iya. Oke nih. Jadi ada komenan lagi yang ketiga dari Bilal Muhammad Rehan. Mungkin virus ini sudah terlalu banyak di Indonesia dengan banyak manusia yang kayak monyet. Gimana tuh? Maksudnya apanya tuh tingkah lakunya apa gimana? Bisa
dibilangin apa gimana? Mungkin emang tinggal lakunya. Tinggal apa ya? Dari Dari cara ngomongnya kan. Enggak tahu. Saya enggak tahu. Oke. Oke, lanjut lagi ke pertanyaan keempat. Dari apa bar R-nya 2. Akankah ada part 2? John Cena. Iya. Ya, mengambil kesimpulan dari sini, akankah ada part 2? Apa tuh gimana kira-kira? Ya mungkin kemarin kan kita udah dilanda COVID gitu kan selama berapa tahun tuh. Nah, mungkin apakah ini skalanya bakalan sama gitu kayak COVID atau gimana? Itu kali. Anggapannya kurang lebih seperti itu ya? Kurang lebih kurang. Iya. Iya. Part 2. Iya sih benar sih kayak tadi yang Mbak Jibun bilang mungkin kayak biar virus ini ya semoga nggak ada lah gitu ya. Ya, amin, Semoga amin. nggak ada. Kita kan juga udah new normal gitu kan. Iya new normal kan. Gak usah lah ada pakai masker lagi gitu kan. Oke. Masuk. Sekarang lanjut lagi nih. Pertanyaan kelima dari RMNGSH _ Terima sih. Jauh-jauh deh dari virus. Ah, Nggak enak kan jauh. enggak sih, enggak enak banget. Ya, gimana ya rasanya dijauhin gitu? Aduh. Ya tapi ini virus, ya kali, ya nggak apa-apa lah jauh-jauh virus. Oh, Jadi iya. maksudnya ambil kesimpulan dari sini, ya jauh-jauh dari virus bukan dari, ya. Ada lanjut. Iya. Dari virus ini virus apa namanya? Virus apa tadi? Carmon, Carmon. Oke. cacar, Cacar monyet. Iya. Pas ya kalau gitu. Oke. Oke, berarti gini aja. Ini kan udah jauh-jauh dari virus, mungkin kita langsung aja ya sekalian kita kasih tahu teman-teman gimana cara menjauhinya, cara supaya Antisipasi virus ya. ini cabut lah jauh-jauh dari Antisipasi kita. gitu. Iya. Mungkin langsung aja dari Mas Ibu dulu nih. Ya kalau dari gue pribadi mah apa ya? Terutama kita mengkonsumsi makanan yang sehat mungkin gitu ya. Jangan sembarangan makan gitu kan. Karena penyakit itu kalau setahu gue ya, penyakit itu datang apa yang kita konsumsi gitu. Gitu. Tapi kalau misalnya kita konsumsinya 4 sehat 5 sempurna gitu ya, mungkin imun kita bakal kebangun, bakal sehat mungkin itu sih, dan jangan jorok lah gitu. Tapi nih, misalnya kan ada kayak tadi tuh kayak apa namanya 4 sehat 5 sempurna. Tapi bagi orang yang kayak mohon maaf kurang mampu atau kayak gimana gitu, itu tuh gimana tuh cara ininya? Cara menanggulannya? Ya mungkin asupannya yang cukup gitu ya, asupannya yang cukup, jangan sampai dia lemah, jangan sampai dia Apa tuh? Ya Imunnya berkurang. imunnya berkurang. Ya mungkin itu sih Jip, kalau dari gua kayak ya kita jaga imunitas kita lah, sering olahraga, makan yang cukup mungkin itu sih. Iya, soalnya tadi juga kan salah satu bentuk dari kenapa penyakit itu datang, ya tadi imun kurang aja itu berpengaruh buat Sangat penyakit. berpengaruh. Itu maknanya. Mungkin kalau dari saya Aduh. cuman itu aja. Kalau ya mungkin ini menjadi penutup dari ngos-ngosan kita. Itu sih jokes nggak tuh? Jokes nggak? Nggak tahu sih. Oh, nggak tahu. Lipan. Oke. Semoga konten ini bisa berguna untuk masyarakat sekitar, dan jangan lupa like and share, subscribe, Like, follow dong, follow aja Iya. gitu. Kirim ke Ya, grup pokoknya. keluarga. Pokoknya Like video ini, share, jangan lupa keluarga-keluarga kalian. Semoga sehat Dan- selalu. Oke, sehat selalu ke keluarga kalian. Amin. Dan juga follow lah IG kita dan YouTube kita. iya. Apa? Emang Ya, gitu. pokoknya itu. Terima kasih Mas Fadri Rosid. Enggak, kalau boleh tahu apa tadi YouTube-nya sama Instagram-nya? YouTube-nya kita punya HMP KPI UMJ. Untuk Instagram-nya HMP KPI UMJ dan KPI Production UMJ. Titik aja. KPI Production UMJ. Oh, Iya oke. sih. Oke, terima kasih Mas Fadri Rosid atas sharing and caring-nya. Yo man. Terima kasih. Kering, mohon maaf, kering apa? Bentuk Kering tuh kalau pandemi. jemur baju biar kering. Keren. Ya, Ya, sekian dari saya, Atta. Najib, Kita bisa panggil? Aji. Oke. Emang lagi banget lupa deh. Iya. Iya. Sekian dari kami semua. Ngos-ngosan?
Ngobrol santai.